Sri ahli ahli uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi bulan Ramadan ini, apalagi ini bulan yang mulia, apalagi ini bulan yang penuh dengan yang Allah akan berikan kepada kita, keberkahannya, rahmatnya, kehebatannya, anugerahnya. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah, kita nggak bakalan dapat apa-apa. Kita rugi, kita kosong, kita akan diazab oleh Allah. Maka oleh karena itu kita mohon kepada Allah supaya kita dapatkan semua karunia serta anugerah di bulan Ramadan ini. Hanya dengan mohon pertolongannya kita dapat. Oleh karena itu, ibu yang hadir di sini salah satu bagian orang-orang yang ditolong oleh Allah supaya dapat kemuliaan tersebut dan tidak gagal di bulan tersebut. Maka kita selalu mengucap kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah itu maha hebat. Allah itu maha terpuji. Allah yang memberikan segala kenikmatan yang baik kepada kita semua. Kemudian salawat beserta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan janji saya, janji itu harus ditepati ya. Walaupun ini bisa diganti dengan tema lain, tapi kayaknya kalau saya sudah berbicara nanti kan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Apa sih yang akan disampaikan? Kalau sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana trik-trik kita menghadapi Ramadan. Ya, ada yang ingat nggak Bu apa aja? Pertama harus dengan yang terakhir saya isi itu dengan ilmu. Terus, iya setelah dengan ilmu apa? Nah, mengetahui makna dan hikmah dari Ramadan. Jadi harus bisa banyak menahan hawa nafsu. Jangan digaspol mulu gitu ya. Jangan diturutin hawa nafsu marah dan sebagainya. Justru itu akan merusak puasa kita. Kemudian apa lagi Bu? Berbanyak istighfar. Berbanyak istighfar. Kenapa sih harus banyak istighfar? Iya, kenapa harus memohon ampunan? Kan ada hikmah tertinggi dari banyak istighfar. Karena dosa itulah yang membuat kita malas untuk ibadah. Itu intinya. Kita nggak bisa nyelesain sehari 1 juz di rumah. Kenapa kayak sibuk? Ku bilang berat, bukan karena sibuk, bukan karena berat. Karena dosa. Jadi bagaimana supaya nggak berat? Dihilangkan tuh dosa dengan istighfar. Gitu ya, istighfar dan taubat. Jadi kalau hari ini udah lemes ya, baru hari pertama, nggak ada semangatnya, banyakin istighfar, banyakin taubat sama Allah. Berarti ada yang salah pada diri kita. Kenapa? Karena kalau kita benar-benar istighfar, benar-benar taubat kepada Allah, itu beban-beban, keluhan-keluhan itu akan Allah angkat. Yang ada apa? Rasa senang, rasa semangat, rasa optimis dan sebagainya. Nah, ibu kita harus bisa mengukur diri, harus tahu diri gitu. Oh, saya ini baru hari pertama. Kalau di rumah ibu ribut sama suami, nah baru hari pertama Ramadan sudah ribut dengan anak, dengan suami, dengan tetangga, heboh, tuker-tukeran hari, akhirnya berantem. Hari-hari apa? Masih makanan ke musola atau ke masjid, ada dulu. Ributnya dengan tetangganya, saya bilang kenapa ribut? Itu Bu dia nggak mau, dia hari yang keberapa gitu maunya itu di minggu pertama ribut dia.
Kenapa masalah kecil aja itu ribut? Oh berarti ini dosa. Saya perhatiin, oh dosa ini. Enggak, kurang beristighfar orang ini, kurang taubat, tidak mohon ampun kepada Allah, tidak meminta pertolongan kepada Allah. Nah akhirnya nah ibu yang senyum-senyum, jangan-jangan nih pagi-pagi udah heboh sama suaminya. Enggak ya, insya Allah di sini enggak. Di tempat lain itu ada. Ada lagi Bu? Ada lagi selain itu? Banyak meminta pertolongan Kalau kepada menahan Allah. amarah itu tadi hikmah dari puasa. Apalagi Bu? Banyak Harus memohon ingat, pertolongan kepada Allah. banyak memohon pertolongan Kepada Allah. kepada Allah. Ibu gak bakalan bisa datang ke pengajian ini kalau nggak ditolong sama Allah. Ibunya mohon kepada Allah, ya Allah sampaikanlah saya di bulan Ramadan. Gitu kan Ibu berdoa kan sebelumnya. Oh, Artinya apa? Bukan hanya cuma puasa doang Ibu pengennya di Ramadan itu. Ibu pengen diisi dengan hal-hal kemuliaan tadi, salah satunya dengan ilmu. Banyak yang lainnya. Yang akan saya bahas di sini adalah pada hari ini supaya tidak gagal di bulan Ramadan. Ya, Ibu pengen tahu supaya nggak gagal. Bu Pilar kok yang dibahas tentang kegagalan? Bukankah Ramadan itu bulan apa namanya Bu? Bulan rahmat katanya ya. Di hadis dhaif itu terkenal tuh. 10 pertama bulan rahmat, 10 kedua bulan keberkahan, 10 ketiga bulan ampunan. Itu. Jadi dibagi ada 10 pertama, kedua, ketiga. Sebetulnya Bu ada hadis yang lebih sahih. Bukan dhaif ya. Yaitu bahwa idza jaa Ramadan, bila mana datang bulan Ramadan, futihat abwabur rahmah. Ini hadis yang sahih. Kalau yang tadi dhaif. Tadi dibagi-bagi 10 Ramadan itu dibagi 3 gitu. Kalau sekarang enggak begini. Pokoknya di seluruh Ramadan itu ada 3 momentum keutamaan. Yang pertama, futihat abwabur rahmah, dibuka pintu-pintu rahmah. Pintu-pintu Bu, bukan satu pintu. Berarti banyak pintu. Pintu apa aja rahmah itu? Artinya kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Maka Allah mengatakan di dalam hadisnya yang disabdakan kepada Rasulullah, sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmah. Innalillahi mi'ata rahmah. Yang diturunkan ke alam dunia cuma 1. Jadi yang 1 ini di bulan Ramadan salah satunya Bu. Apa aja yang diturunkan rahmah kepada kita? Maka ketika di Ramadan Ibu, kita itu suka lebih empati dengan orang lainnya. Benar gak? Punya masakan pengennya berbagi, beda dengan bulan Ramadan. Kalau punya duit pengennya sedekah. Ya sedekahnya bukan ke satu tempat doang. Pengen ke sini sedekah, ke sini sedekah. Kalau ada orang ngajak, ayo saya mau, ayo gitu. Gampang sekali untuk diajak menyalurkan rasa kasih sayang terhadap hambanya, terhadap sesamanya. Kenapa? Karena emang Allah menurunkan di bulan Ramadan itu rahmat kepada siapa? Kepada hati-hati orang yang dikehendaki dapat rahmat tersebut. Nanti jangankan kita ya Bu, orang beriman, orang yang rajin ngaji, yang enggak rajin ngaji aja, yang enggak puasa Bu, itu kalau di bulan Ramadan beda Bu ya. Rajin berbagi, apalagi kita. Itu menandakan bahwa benar-benar rahmat Allah itu banyak pintu kasih sayang yang Allah turunkan kepada hambanya. Allah tembakkan lah istilahnya ke dalam hati orang-orang yang beriman gitu. Yang kedua di bulan Ramadan itu apa? Yaitu ghulliqati abwabun nar, ditutup tubuh pintu-pintu neraka. Bu, ditutup pintu neraka Bu. Kenapa kok ditutup Bu? Kan kita belum masuk neraka. Itu jangan salah. Di dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa setiap makhluk Allah itu tuh kalau Allah kan sudah tahu siapa yang akan bermaksiat, siapa yang berbuat saleh. Ketika dia berbuat maksiat, kita itu sudah tertanam nama
di dalam neraka. Sudah tertanam, Bu. Contoh, nih, Filah nih, ada di neraka. Kenapa? Pernah berbuat dosa. Bu Alis, Bu Tati, semua yang pernah berbuat dosa ada namanya di situ. Ada namanya di situ. Ibu ada yang merasa saya tidak ada namanya, Bu Filah di situ. Coba ngaco. Gantiin saya ngajar di sini. Berarti ibu hatinya sudah bersih, hidupnya sudah lurus, tidak pernah berbuat dosa. Jadi gitu, Bu. Kita ini, nama kita ini sudah tertanam, sudah ada di dalam neraka nama-nama kita. Dan kita pun sudah ada tertanam di surga ketika kita melakukan amal soleh. Ibu puasa, ibu datang ke pengajian, udah surga. Pulang dari sini ibu berbuat maksiat lagi, neraka lagi. Gitu aja kerjaannya. Tapi khusus di bulan Ramadan, ibu kan puasa ya, malah banyak berbuat amal soleh, ditutup tuh. Tidak ada namanya orang mukmin ada di dalam neraka, diangkat semua oleh Allah. Gitu maksudnya pemahaman para ulama. Diangkat. Coba kalau ditutup, ibu lebih paham ditutup apa diangkat? Saya lebih paham diangkat. Kenapa? Kalau ditutup kan kita belum masuk neraka. Kenapa pintu neraka ditutup? Katanya begitu. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Emang kita sudah masuk surga? Belum. Emang kita sudah masuk neraka? Belum. Artinya nama kita sudah tertanam di situ. Jadi sekarang pintu surga dibuka. Tapi itu tidak semuanya orang mau masuk surga. Tidak semuanya. Hanya orang-orang yang mengisi di Ramadan ini dengan perbuatan-perbuatan yang mulia. Maka disitulah nama kita akan tercantum. Baru tercantum. Tapi senang mau tercantum juga udah alhamdulillah. Daripada tercantum di neraka. Jadi kalau orang yang gak puasa, orang yang puasanya hanya nahan lapar haus doang, itu tetap tercantum di neraka. Gosipnya jalan terus, gibahnya nggak berhenti, berantem, fitnah, bakhil, nggak mau ngaji. Nah itu udah sini terus di neraka itu, nggak diangkat. Ditutup bagi orang-orang yang mau berpuasa di Ramadan dan mengisi puasanya sesuai dengan ajaran-ajaran dan aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Begitu. Jadi kalau dia puasa doang tidak ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya percuma. Kan kata Nabi apa? Raghima'an furajulin, celaka seseorang. Rajul itu seseorang, bisa laki-laki bisa perempuan ya Bu ya. Kalau orang Arab itu mengatakan seseorang itu rajul bisa. Kalau di Indonesia perempuan, laki-laki kan berbeda. Di sana sama aja bahasa Arab. Apa? Idza dakhala Ramadan, bila mana masuk Ramadan, hatta insyaallah sampai berakhir Ramadan, sampai 30 hari Ramadan atau 29, falam yughfarlah, dia tidak mendapatkan ampunan Allah, maka tetap kondisinya di neraka, Bu. Maksudnya begitu. Jadi yang diangkat oleh Allah itu ya orang tertentu, tidak semuanya. Orang tertentu. Kalau orang-orang yang gagal di Ramadan itu nggak diangkat di nerakanya, Bu. Tapi kalau orang sukses di Ramadannya, maka dia diangkat, namanya tercantum di dalam surga. Nah kalau Ramadan sebulan penuh dia di sini. Kesuksesan itu akan ditentukan di Ramadan. Jadi kalau Ramadannya gagal sudah di neraka terus namanya. Kita nggak mau seperti itu ya Bu ya. Nanti akan saya jelaskan tentang kegagalan ini. Yang ketiga, apa yang ada di bulan Ramadan? Tadi rahmah. Kedua, pintu neraka ditutup rapat-rapat, pintu surga dibuka luas-luas ya. Bagi orang yang sukses, tapi Bu yang bukan gagal di Ramadan. Yang ketiga, wasul silatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Pertanyaannya, setan dibelenggu, tapi ada aja orang yang nggak puasa. Tapi kenapa masih ada orang yang bertengkar? Tapi kenapa masih ada orang yang bermaksiat? Begitu kan pertanyaannya, Bu?
Katanya setan dibelenggu. Yang dibelenggu itu adalah, pertama ada dua pemahaman ya Bu ya, itu biar cerdas deh pokoknya. Agak-agak sulit saya emang ya. Nggak apa-apa deh. Yang penting saya sudah tahu pengetahuan Ibu, kecerdasannya insya Allah bukan orang awam banget lah gitu ya. Pertama, yang diikat secara harfiah yaitu maradul jin. Dalam tafsir Al-Qurtubi ada itu. Maradul jin itu artinya setan pemimpinnya. Setan pemimpinnya, atasan-atasannya yang diikat oleh Allah. Kalau setan ecek-eceknya mah enggak, dilepas sama Allah. Jadi kalau di bulan Ramadan ada orang masih suka menggibah, masih suka bertengkar, masih bakhil, masih males sholat malam, masih males baca Quran, berarti dia sama setan ecek-eceknya aja udah kalah. Udah kalah. Gimana sama setan pejabatnya? Sama ecek-eceknya aja udah kalah dia. Jangan sampai ya. Pemahaman kedua, bahwa yang dibelenggu itu adalah pemahamannya bahwa setan itu memasuki menggoda manusia melalui aliran darahnya. Yajri majrad dam. Yajri berjalan majrad dam dalam aliran darahnya. Nah, aliran darah ini kalau orang semakin membuka aliran darahnya, semakin kuat aliran darahnya, maka setan semakin gampang menggoda kita. Kenapa Bu? Karena aliran darahnya kuat, kayak ngasih nutrisi gitu. Itu ya Bu ya, logika pertamanya. Yang kedua, artinya begini. Kalau itu aliran darahnya dipersempit, nah dipersulit dengan apa? Aliran darah itu dikurangi nutrisinya, dihambat dengan apa? Dengan puasa salah satunya ya. Kemudian dengan apa lagi? Menahan hawa. Kan puasa itu menahan lapar dan haus. Bukan hanya itu aja kan kata Nabi. Dan menahan hawa. Pengen marah banget, kita tahan. Seakan-akan aliran darah yang akan masuk ke dalam jantung kita, yang akan lewat setan itu masuk ke dalam jantung kita itu terhenti. Tidak bisa dia menggoda kita. Itu maksudnya. Karena apa? Pertama sudah kita tutup dengan lapar dan haus. Kedua kita mampu menjaga diri kita dengan melawan hawa nafsu. Jadi kalau kita memperturutkan marah kita, memperturutkan bakhil kita, memperturutkan males bangun sholat di malam hari, males buat terawih, seakan-akan kita sedang membuka pintu-pintu jalannya setan masuk ke dalam aliran darah kita. Jadi setan itu tidak bisa langsung masuk ke dalam kalbu kita. Kan gini, ya sih sebetulnya ini aku nggak bisa ngelakuin itu tuh, ini sih gara-gara setan. Yang lain setan kan kita. Setan pernah meminta izin kepada Allah di dalam suatu kitab ya. Saya mengambil kutipan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang berpuasa ya. Kan di situ dijelaskan tentang berpuasa, hadis-hadis tentang puasa, ayat-ayat tentang puasa gitu. Kemudian apa yang terjadi ketika setan itu meminta izin kepada Allah, ya Rob, aku ingin menggoda Adam melalui kolbunya. Karena kolbu itu server kita Bu. Kalau kolbu kita dihancurin oleh setan, setan itu nggak usah nyuruh tangannya mukul, nggak usah nyuruh matanya melotot, nggak usah nyuruh kakinya, udah jalan-jalan aja ke mall, jalan kemana gitu, nggak usah jalan ke pengajian, nggak usah nyuruh ini Bu. Tinggal hatinya aja diobrak-abrik, habis kita Bu. Kan semuanya yang memerintahkan adalah hati. Nah itu kata Allah nggak bisa. Jangan kau sentuh hati hambaku kata Allah. Tapi kamu bisa melalui aliran darah mereka. Nah, jadi kalau orang yang banyak puasa nih sebelum Ramadan ya, banyak puasa rajin, itu suatu keberuntungan. Suatu keberuntungan. Kenapa? Hatinya nanti tuh akan bening. Kemudian dia
mudah punya firasatnya kuat kalau orang-orang yang suka biasa berpuasa. Kenapa? Karena pintu-pintu setan sulit untuk menembus ke dalam aliran darah dia. Benar nggak Bu? Bisa dipahami yang saya jelaskan? Nah, saya semudah mungkin gitu Bu. Makanya ngejelasinnya itu aja yang agak lama supaya bisa dipahami. Kadang-kadang kalau saya langsung loncat ke yang lain, nanti Ibu nggak paham. Ini tentang darah ya, tentang setan dulu ya. Tadi kan wasul silatis syayatin ya, melalui aliran darah kita. Jadi kalau orang yang berpuasa, mata batinnya itu akan bening. Akan apa ya namanya Bu? Dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dibaca oleh orang-orang yang tidak biasa berpuasa. Ini tidak hanya untuk orang mukmin aja, tidak hanya untuk orang muslim. Orang non muslim pun, orang-orang Buddha ya, yang biasa berpuasa pun, mereka kan menahan hawa nafsu ya. Mereka cuma berlebihan, hampir sama loh ajarannya dengan kita. Cuma mereka berlebihan, menyiksa diri, kemudian tidak kawin dan sebagainya kan. Karena semuanya ditutup pintu-pintu syahwat hawa nafsu. Nah, tapi mereka biasanya punya mata batin yang bening. Saya kalau lihat film-film Buddha itu, saya agak-agak senang juga. Cuma emang dia berlebihan, tidak memberikan ruang kepada jasadnya. Pertama untuk makan yang bagus, kan dia menghindari makan apa-apa gitu ya, daging lah apalah gitu. Kemudian dia juga tidak memberikan ruang jasad buat menikah. Nah itu, tapi zaman sekarang sudah banyak dilanggar banyak. Tapi kalau dia banyak berpuasa di situ, nah mata batinnya ini bening, mata batinnya Bu. Jangankan orang muslim, orang non muslim pun bisa seperti itu gitu ya. Masya Allah ya Bu ya. Bagi saya banyak pelajarannya ketika berpuasa ini Bu. Terus bagaimana seseorang supaya nggak gagal? Kenapa ya Bu ya? Supaya nggak gagal. Itu udah ya Bu ya, puasa itu ada 3 itu di situ. Itu hadis Rasulullah dari apa namanya? Kalau nggak salah dari diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih. Nanti kalau ada anak nanya, ibu jadi bisa jawab ya. Jangan begini, ya nak, setan itu kan diikat. Anak-anak kenapa berani? Kan setan diikat, jadi aku berani Bu. Itu pemahaman anak-anak, kalau nggak sih seperti setan dibelenggu gitu ya, di sini di lehernya. Dulu saya pun dikasih tahu saya kecil, di lehernya ada. Oh, saya membayangkan di rantai kakinya, tangannya, gitu. Jadi saya berani Bu, kalau keluar kali-kali subuh sahur gitu. Tapi setelah Ramadan takut lagi, bahkan setannya udah nggak diikat lagi. Bukan gitu Bu pemahamannya. Jadi kalau ada ibu masih pemahaman seperti itu harus dirubah. Kenapa? Itu pemahaman anak-anak. Ya Bu ya. Masya Allah, sama Bu dengan saya. Kita lanjut ya Bu ya. Di bulan Ramadan itu ibaratnya ada tamu yang mulia, tamu yang terhormat, tamu yang punya jabatan yang tertinggi yang tidak pernah datang ke rumah kita. Dan si tamu itu tidak pernah membawa tangan kosong. Dia selalu bawa oleh-oleh yang banyak, luar biasa Bu. Kita bisa menghidangkannya cuma teh, mungkin kalau yang punya ongol-ongol gitu ya, ada kue sedikit, biskuit gitu, udah segitu doang. Tapi dia bisa bawa bertruk oleh-oleh buat kita. Mungkin kita pun nanti akan dibangunkan rumah oleh dia. Kenapa? Karena dia seorang pejabat dan orang paling terkaya di dunia ini. Jadi di bulan Ramadan ini akan datang tamu yang tidak pernah membawa tangan kosong. Ketika dia datang ke rumah kita, kata Nabi apa yang terjadi? Banyak orang yang gagal tidak mendapatkan oleh-oleh dari tamu tersebut. Tamu tersebut siapakah Ibu? Ramadan. Setahun cuma sekali. Diriwayatkan oleh hadis dari Imam At-Tirmizi.
Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihil juwal atas. Kata Rasulullah begini, Bu. Saya merinding banget, ya Allah, jangan sampai saya termasuk di dalamnya. Banyak, bukan satu, bukan dua, mungkin ribuan, mungkin jutaan, Bu. Rubba sha'imin, rubba itu menunjukkan jumlah yang banyak, yang tidak bisa dihitung. Betapa banyak orang yang di bulan Ramadan sampai selesai dia Ramadan, dia hanya bisa menahan lapar dan haus saja. Ya, pagi sahur, kemudian dia makan, kemudian dia dari habis subuh sampai maghrib dia bertahan, gak makan, gak minum, kelelahan, kelaparan, kecapean dan sebagainya. Tapi dia tidak mendapatkan keberkahan di bulan ini. Dia tidak mendapatkan kasih sayang di bulan ini. Dia tidak mendapatkan pintu rayyan. Jadi Ibu, kalau orang yang puasa di bulan ini berhasil, sukses, maka orang itu akan diberi hadiah oleh Allah, yaitu pintu, namanya pintu rayyan. Rayyan. Pintu rayyan. Ada orang tidak mendapatkan pintu rayyan, Bu. Ketika dia masuk surga, yang lain masuk pintu puasa indah, bagus dan sebagainya, dia melipir. Kan ada yang lihat kalau orang datang ke suatu pesta nih. Ibu mau kemana? Ada undangannya, ada Pak. Masuk, wah di sini disambut, ada dayang-dayang, ada penjaganya, wah indah deh pokoknya, dengan tari-tarian ya, dengan senyuman, langsung oleh yang punya hajat dan sebagainya, suruh foto-foto lagi. Ini ada orang mana undangan, kagak ada, tapi dia boleh masuk. Nah, karena dia puasa gitu ya, melipir dia lewat jalan lah, kagak ada kemuliaannya, kagak ada penghormatannya. Kenapa dia gagal di bulan Ramadan puasanya? Itu baru puasanya. Sekarang kata Nabi, banyak orang yang gagal. Warubba qa'imin hazuhu min qiyamihi illa sahar. Ada orang banyak, bukan satu, bukan dua, ribuan, jutaan mungkin. Jadi mereka tidak berguna, tidak dibawa min qiyamihi, sholat tarawihnya, Bu. Min qiyamihi sahar. Artinya apa? Sholat tarawihnya itu bukan 30 menit, bukan 1 jam kayak kita. Dia sholat tarawihnya hampir sepenuh malam. Hampir sepenuh malam, kata Rasulullah, hampir sepenuh malam. Dia udah sholat, dia udah baca Quran, dia udah ayu dan sebagainya. Tapi dia gagal di bulan ini. Capek-capek. Kemudian ketika saya ingin nakut-nakutin dulu aja ya Bu ya, bukan nakut-nakutin sebetulnya, supaya kita hati-hati gitu, supaya nggak gagal gitu ya. Kan kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan rasa bangga, rasa semangat, senang, aduh besok mau ada tahsin, mau ada kajian di mushola An-Nubala, aku senang banget. Nah seperti itu gitu maksudnya Bu. Nanti belum lagi nanti akan ada acara pengumpulan bansos, sumbangan. Aku kapan lagi kalau enggak sekarang banyak bersedekah kan gitu ya Bu ya. Senang banget. Aduh alhamdulillah ada tarawihnya malamnya. Alhamdulillah biasanya kita males buat bangun sholat malam tahajud, gara-gara puasa kita kan harus sahur. Alhamdulillah di situ jadi bangunnya lebih cepat. Udah gitu aku tuh kayak kalau Ramadan seneng banget kalau baca Quran, bla 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 bla. Itu banyak kan keutamaan-keutamaannya. Benar kata Nabi Bu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Tapi yang beriman dan merasa senang baru akan diampuni dosa-dosa. Kalau kagak berarti gagal dia. Kenapa? Baru hari pertama udah ngedumel. Ya yang lain mau beli baju lebaran, suamiku mah boro-boro. Nah udah gitu, udah hancur itu puasanya. Dah di dekat rumahku mah bacanya 1 juz semalam, enakan di daerah sana tuh triple full. Nah hilang tuh Bu, gak dapat tuh man shoma ramadhana imanan wa ihtisabannya, hilang dia.
rugi orang ini. Ada nggak Bu yang begitu di sini? Mudah-mudahan nggak ada. Apa kata Nabi? Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, dan barang siapa yang berdirinya, sholatnya, baca Qur'annya, kemudian dia berbuat baiknya di malam-malam hari, apa yang terjadi? Kata Rasulullah, dia akan diampuni pula dosa-dosanya tahun yang lalu. Makanya kenapa sih itu Bu, Ramadan ini, nah itu Bu tamu atau Pak tamu bawa oleh-oleh banyak, maka mungkin bisa bangunin kita rumah, bisa ngasih kita kendaraan, bisa ngasih segala-galanya buat kita. Karena apa? Keburukan-keburukan kita setahun yang lalu ditutupi oleh tamu yang mulia ini, namanya Ramadan. Tapi masalahnya itu kata Nabi, ya Allah, banyak orang yang gagal, yang hancur, gak dapat itu tamu Ramadan. Yang mendoakan siapa ya Bu? Yang berdoa siapa? Ketika mengatakan rogi ma'an furajulin, celaka dia, rugi dia. Setahun sekali dia datangnya, tapi orang gak dapat itu Bu kemuliaan tadi. Yang berdoa malaikat, makhluk Allah yang paling suci, tidak pernah berbuat dosa. Yang mengaminkan apa? Siapa yang ingat suka dengar doa ini kemudian diaminkan oleh siapa? Ada yang mengaminkan ya Bu? Ketika mau naik ke mimbar, amin, sampai aminnya 3 kali. Siapa? Rasulullah. Yang mengaminkannya adalah manusia termulia di alam dunia ini, diaminkan oleh Rasulullah. Semoga Allah mengabulkan orang itu gak sukses di bulan Ramadan. Diaminkan oleh Rasulullah. Aminnya Rasulullah diijabah gak Bu? Diijabah. Maka kita jangan sampai gagal menghadapi bulan Ramadan ini. Yang gagal ini kata malaikat Jibril, yang gagal ini kemudian diaminkan oleh Rasulullah. Siapa? Tadi ya, kok bisa gagal? Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, rahmat Allah turun seluas-luasnya dengan cahayanya masuk ke dalam kolbu setiap diri kita ya. Kemudian apalagi? Kasih sayang, syaitan dibelenggu. Jadi gini Bu, ibaratnya gini, kita mikirlah ya, setan dibelenggu, pintu surga dibuka, kemudian rahmat Allah diturunkan kepada hati hamba-hambanya. Kok bisa gagal? Gitu aja mikirnya gitu. Kalau di bulan lain kan wajar gagal ya Bu ya. Kenapa? Setannya udah gak dibelenggu. Di bulan lain rahmat Allah tidak turun kan? Tidak turun banyak, pintu-pintu rahmat tuh gak dibuka gitu Bu. Di bulan lain pintu neraka dibuka, pintu surga buka tutup. Kalau berbuat baik Ibu, berbuat salah. Kalau sekarang pintu surga dibuka terus, sekecil apapun kebaikan kita masuk ke dalamnya. Jadi kenapa malaikat tuh istilahnya tuh kesel gitu ya? Kok di bulan yang rahmah ini ada orang yang gagal gitu? Udah Nabi mengaminkan, dia nggak dapat ampunan dia gitu. Nah, siapakah orang-orang tersebut? Pertama, ini kata para ulama ya, Ibu, dari hadis kitabnya yang berkaitan dengan saum. Pertama, orang itu masuki Ramadan tidak bertawakal kepada Allah, tidak meminta pertolongan. Saya mau masuk bulan Ramadan kayak tahun-tahun sebelumnya biasa aja. Ya saya nanti ngaji, saya juga nggak berbuat dosa kayak mau fitnah, mau gibah dan sebagainya. Ya udahlah. Pokoknya dia nggak berdoa Bu. Pokoknya kata ketika ada pengumuman hisab, hilal sudah kelihatan, langsung aja dia sidang isbat maksudnya ya, sidang yang sudah diumumkan oleh Kemenag. Ya besoknya puasanya enggak meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Bagaimana mengisi di Ramadan itu? Dia santai aja. Dia menggunakan kemampuan dirinya. Saya mah sebelumnya juga biasa puasa sunnah, ditanya sama temannya. Kamu gimana persiapan Ramadan ini? Biasa, saya mah puasa sunnah juga biasa sebelumnya. Dia tidak memohon, tidak bergantung kepada Allah, tapi menggantungkan kemampuan dirinya.
Saya mah udah rajin ngaji ke musola Anubala, tentang puasa tahun lalu juga saya udah tahu. Bu Vila ngajarin tentang itu. Dia nggak berdoa, nggak minta sama Allah. Bagaimana ya Allah, saya bisa mengisi Ramadan? Ada yang share kemarin doanya, Allahumma ahillahu. Siapa? Bu Zainab mana? Mulia. Mulia ya? Iya, diminta ketika memasuki bulan Ramadan. Ibu ada yang bawa HP? Coba dibacakan. Dibuka ya. Yang Allahumma ahillahu, kemudian bil iman wassalama wal islam rabbi wa rabbukallah, gitu kan? Dengan keselamatan, dengan kedamaian, dengan ketentraman. Kenapa kita memohon itu kepada Allah, Bu? Kalau kita tidak memohon kepada Allah di awal Ramadan aja udah pusing. Yang diingat apa? Aduh, tetangga aku bajunya bagus-bagus ya kalau lebaran. Anakku begini, aku begini. Saya itu nyesel punya suami. Kenapa nggak pilih si A udah jadi orang sukses? Situ dipikirin. Kemudian, aduh aku jadi nggak makan lontong sayur sebulan. Aduh aku biasanya siang-siang tuh hangout makan bakso di Pak ini. Sekarang dia udah tutup bakso besoknya. Kenapa saya tahu? Karena kemarin saya ngobrol sama orangnya. Pak ini Ramadan buka apa tutup? Tutup Bu, katanya. Jadi saya tahu. Masya Allah, dia mengedepankan akhirat daripada dunia. Saya melihat rame itu Bu, Masya Allah. Allah ganti dia tutup di Ramadan untuk mengedepankan Allah. Allah ganti di bulan selain Ramadan. Gitu. Toti jadi saya lupa tuh lagi tadi ya. Itu tadi pertama kali ya. Dia menggantungkan bahwa dirinya mampu, punya ilmunya gitu. Sampai saya mempelajari gimana tentang Ramadan, gagalnya Ramadan. Ya Allah, di malam-malamnya saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, hamba mohon ampun pertama, kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, mohon Engkau bantu hamba mengisi Ramadan itu dengan yang Engkau inginkan. Kalau yang kita inginkan, Ramadan itu kan bulan promo. Kalau jualan kue pasti laris manis. Jualan masakan sore pasti banyak peminatnya gitu ya. Belum lagi lontong, gorengan dan sebagainya, es buah, itu makanan saya itu. Nah itu promonya luar biasa. Jangan sampai promo-promo tersebut mengalahkan promonya Allah Subhanahu. Kenapa kita kalah? Karena kita nggak berdoa. Maunya kita, dapat keuntungan yang luar biasa di Ramadan. Lupa sampai kita mohon kepada Allah untuk mengisi di bulan tersebut. Jadi harusnya kalau yang belum berdoa minta doa sekarang. Maka kita dulu saya pernah mengajarkan Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Coba Ibu baca itu. Jadi minta diberikan hidayah, minta diberikan petunjuk oleh Allah bagaimana mengisi di Ramadan ini. Kalau hati tiba-tiba suka ngegermet gitu ya Bu, langsung minta tolong sama Allah. Ya Allah, aku sakit hati ya. Ya Allah, aku dendam. Ya Allah, di Ramadan ini jangan ada dendam, sakit hati di dalam hati saya ya Allah. Jangan sampai saya iri dengan tetangga saya. Biasanya di Ramadan Bu, biasanya yang sepengetahuan saya, justru tetangga kita yang banyak bertambah rezekinya di Ramadan. Beli kulkas di bulan, beli motor di bulan, beli mobil di bulan, beli rumah cicilan yang bisa nyicil di awal di bulan. Karena disitulah promo-promo dunia sedang Allah gelontorkan. Nah disitu ada iri, kita nggak dapat, kita nggak punya. Nah kita mohon kepada Allah, ya Allah angkat iri di dalam dada kami. Seperti itu. Minta tolong sama, kalau mau ribut dengan anak dengan suami, minta tolong sama Allah. Minta hidayah kepada Allah. Kalau tiba-tiba kok yang lain berlomba-lomba ngasih infak, kok saya kok enggak gitu. Nah itu minta juga tolong kepada Allah. Berarti ada sesuatu yang kita tidak minta tolong kepada Allah. Nah kata Ibnu Qayyim ya Bu ya, at-tawakkulu nisfuddin, bahwa tawakal itu adalah setengah dari agama. At-tawakkulu nisfuddin, maksudnya
bergantung kepada Allah itu setengah agama. Setengahnya lagi apa? Wa nisfu sani ala inaba. Setengahnya lagi adalah kembali kepada Allah. Dan pertolongan dan ibadah itu kembali kepada Allah. Inilah konsep komponen agama kita. Jadi maka di dalam surat Al-Fatihah itu dikatakan iya karena udua iya nasta'in. Sedangkan ibadah itu kan tujuan hidup kita ya, lihat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika kita beribadah, ibadah itu digandengkan dengan isti'anah pertolongan. Iya karena udua iya karena nasta'in. Jadi ibadah kemudian pertolongan. Karena apa? Orang nggak bakalan bisa berbuat baik, nggak bakalan bisa nih ngaji, nggak bakalan bisa melayani suami, nggak bakalan bisa bersedekah, nggak bakalan bisa bangun tengah malam, nggak bakalan bisa baca Quran kalau tidak ditolong oleh Allah. Maka minta tolonglah kepada Allah. Ini tentang pertolongan aja panjang. Satu aja ya hari ini. Orang-orang yang gagal di bulan Ramadan kalau dia tidak minta pertolongan Allah. Saya contohkan. Ada 5 semuanya. Nanti besok kalau yang 2, 3, 4, 5 itu enggak begitu banyak. Hadis ini tentang meminta pertolongan kepada Allah. Ibu pernah mendengar? Bukan pernah mendengar, udah saya ajarkan ya sebelum salam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni. Ini doa ibu harus dipahami benar-benar khususnya di bulan Ramadan ini. Minta ditolong oleh Allah supaya kita menjadi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Di bulan Ramadan inilah tempat yang paling banyak berzikir. Asbabul wurud. Kalau Al-Quran asbabul nuzul ya. Kalau hadis asbabul wurud. Sebabnya kenapa ini turun? Seorang Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku bagaimana supaya aku masuk surga. Dia minta petunjuk kepada Nabi Muhammad, Bu. Kata Nabi Muhammad, laqad sa'altani azim. Kamu tuh sudah bertanya tentang hal yang sangat besar, wahai Mu'adz. Ibu tahu Mu'adz bin Jabal? Mu'adz bin Jabal adalah ahli fikih. Dia di antara sahabat Nabi yang paling mengerti tentang halal dan haram. Dia hafal Quran, dia hafal hadis-hadis Nabi. Dia masih bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku bagaimana jalan menuju surga. Apa kata Nabi? Allahumma inna ala zikrika wa syukrika. Disuruh apa oleh Nabi? Enggak gini, Mu'adz banyakin ngaji, banyakin puasa, enggak. Minta tolong kamu kepada Allah. Itu selevel Mu'adz. Kita levelnya apa? Hadis aja mungkin 5 hadis sudah hafal ya Bu ya. Lihat dulu di buku, lihat di Google. Hadis yang pertama ingat, yang kedua lupa. Mu'adz itu dibuat hadis Bu, ahli halal dan haram, ahli sholat, hafal Quran dan sebagainya. Ketika dia meminta ditunjukkan kepada surga, apa kata Nabi? Allahumma inna ala zikrika wa syukrika. Hadis ini turun begitu Bu, tentang memohon pertolongan kepada Allah di dalam beribadah. Nah, kemudian tujuan dari isti'anah ini memohon pertolongan itu intinya ada Bu tujuannya ya. Kenapa? Kalau kita lihat nih ya, jangan dulu ke tujuannya, kita lihat Rasulullah ketika perang Badar. Perang Badar itu kan terjadi di bulan Ramadan ya Bu ya. Itu apa yang terjadi pada Rasulullah? Rasulullah semalaman gak tidur, cuma menengadahkan tangannya ke langit. Ibu tahu Rasulullah siapa? Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad SAW tidak punya dosa. Ya, udah dimaksum oleh Allah. Hamba paling termulia di alam jagat raya ini. Dunia tidak akan diciptakan oleh Allah kalau bukan karena adanya Nabi Muhammad SAW. Nabi yang begitu mulia saja semalaman berdoanya kepada Allah. Ketika dia mau perang Badar. Perang Badar kita cuma 300 lebih lah, 313 atau 360 gitu ya. Tidak letterlek dihitungkan oleh para zaman dulu itu. Pokoknya 300 lebih itu udah pastinya begitu. Apa yang terjadi Bu menghadapi 10.000 tentara orang-orang kafir? Rasulullah memohon
pertolongan Allah. Karena di depannya ada suatu hal yang besar. Sekarang di depan kita ini, mulai hari ini, harusnya dari kemarin kita berdoanya ini, ada sesuatu yang azim yang akan kita hadapi sebulan ini. Ramadan itu azim, tamu yang agung. Dia tidak pernah membawa hampa tangan kosong, maka disebut azim, membawa kemuliaan keberkahan. Kita nggak berdoa. Ketika Nabi Musa mau menghadapi Fir'aun, dia berdoa juga kan kepada Allah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Haruna akhi, minta dia diberikan seseorang di samping dia untuk bisa menghancurkan hujahnya Fir'aun, karena dia cadel, minta tolong sama Allah dihadirkanlah saudaranya sepupunya namanya Harun. Maka Allah hadirkan. Tapi bukan itu intinya. Intinya apa? Intinya adalah kai nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira. Jadi kita puasa itu intinya banyak kecandukan ngaji ke sini, ada intinya, bukan itu doang, yaitu supaya kita mengingat Allah, berzikir, bertasbih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Begitu Bu intinya. Intinya kita ingat, kenal sama Allah, kenal ma'rifatullah. Jadi bulan Ramadan itu adalah ajang, tempat di mana situasinya justru kita harus lebih kenal kepada Allah. Gitu. Kayak nusabbihaka, kalau Nabi Syuaib berdoa begini, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, di dalam surat Hud ayat 88 ya. Tidaklah aku ditolong oleh Allah. Nah, dia memohon pertolongan kepada Allah, aku bergantung kepada Allah, dan kepadanya lah aku kembali. Jadi Nabi Syuaib aja Bu, para nabi itu mohon pertolongan Allah. Apalagi kita, kata Allah wa khuliqal insanu dhaif. Apalagi kita, kalau para nabi ya tadi Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Syuaib, kan orang-orang pilihan Allah ya Bu ya. Minta tolong. Yang orang yang punya kekuatan aja minta tolong, gimana kita orang yang lemah? Kata Allah, antumul fuqara, kamu tuh fakir. Orang fakir punya kekuasaan gak Bu? Enggak. Sentil sama orang aja udah dia minggir, melipir, enggak, udah ngomong aja gak didengar kan. Kata Allah, kamu tuh fakir. Kata Allah, kamu tuh dhaif. Jadi kalau ada orang mau menghadapi tamu yang agung, nggak punya apa-apa, nggak bisa ngomong, menghadapi tamu, mau datang nih pejabat pemerintah, contohnya aja gubernur nih Bu. Kita mungkin punya, saya contohin lah, punya karya, jadi ahli masak Banten lah ya, kita kan Banten ya. Sebanten lah, datanglah Gubernur Wahidin Halim mau datang ke rumah kita. Ibu berani nggak ngomong sama dia? Yang ibu panggil siapa? Pak RW. Siapa lagi? Pak RT. Siapa lagi? Profesor, dokter. Ada rumah saya, Gubernur mau ngasih penghargaan, tapi saya nggak bisa ngomongnya. Pasti begitu kan? Nggak gini. Ngapain ajak-ajak Pak RW? Ngapain ajak-ajak Gubernur? Pak RT, ngapain ajak-ajak lurah, ngapain ajak-ajak profesor dokter, saya juga bisa, kayak gitu. Nanti ibu bablas gak ketika ngomong sama dia? Bablas kagak ngerti, akhirnya ngomong ya ngawur, dikasih gak hadiah sama Pak Gubernur. Ini orang katanya hebat, katanya ini, tapi gak bisa apa-apa, gimana sih? Gitu kan? Jadi harus ada penolong kita. Nah itulah ketika datang tamu Ramadan, penolong kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong Bu. Ya Allah tolong. Doa-doa yang kita baca itu ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Rasulullah itu tidak pernah tidak membaca itu pagi dan sore. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Apa itu artinya? Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, yang maha kuat. Qayyum itu berdiri. Kenapa disebut kuat? Karena orang yang berdiri tidak pernah duduk. Tidak pernah duduk selama hidupnya. Orang kuat atau orang lemah? Kenapa Allah menganalogikan berdiri?
karena manusia tidak ada yang bisa berdiri lebih dari 3 hari. Itu pun nyender di mobil karena mau dapat hadiah. Benar nggak Bu? Udah gini-gini akhirnya pingsan juga. Tapi Allah berdiri terus-terusan. Berarti orang yang berdiri tidak pernah duduk. Artinya orang yang kuat gitu. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu. Astaghis ya Allah, tolong saya ya Allah. Aslih li sa'ni kullah, perbaiki saya bisa ngaji ya Allah sehari 2 juz ya Allah minimal gitu ya, minimal. Ya Allah saya bisa menjaga lisan saya di Ramadan ini ya Allah. Ya Allah jaga hati saya dari iri, dengki, sum'ah dan sebagainya, penyakit-penyakit hati ya Allah. Ya Allah saya dapat kemuliaan Ramadan, saya dapat Lailatul Qadar ya Allah. Bimbing saya dari hari pertama ini bisa ibadah kepadamu ya Allah. Begitu aslih li sa'nikullah wala taqilni, jangan engkau tinggalkan, jangan engkau hati ini bergantung dengan hawa nafsuku sendiri. Wala taqilni ila nafsi tarfata aini, sekejap mata segini aja gitu. Pakai hawa nafsu kita jangan. Itu akan menjatuhkan kita sehingga kita gagal di bulan Ramadan ini. Salah satunya yang membuat gagal di bulan Ramadan adalah tadi apa Bu? Tidak bergantung sama Allah, bergantung dengan kemampuan sendiri. Jadi apa-apa tuh minta ya Allah, ya Allah. Asal ada dikit aja kesalahan, ya Allah ampuni aku ya Allah. Mohon kau perbaiki ya Allah, aku bisa berzikir ya Allah, aku bisa ini, aku bisa itu. Kalau lagi malas baca Quran langsung buru-buru mohon ampun sama Allah. Ya, ini hari ini satu dulu untuk menghindari kegagalan di bulan Ramadan adalah dengan tawakal, bergantung, mohon doa sama Allah. Hati itu terus bergantung kepada Allah Bu. Nah kemudian nanti di ngaji kita kan mau tadarus ya Bu ya. Sebelum tadarus, tujuan tadarus apa? Yang tadi kan para nabi memohon kepada Allah ya. Ada yang begini-begini, ada tujuannya. Intinya supaya kita berzikir, mengingat Allah, selalu ingat sama Allah, bisa mengenal Allah. Kemudian ada perasaan kolbu kita itu ada apa namanya? Kontak sama Allah. Nah, jadi begini. Sebelum ibu mulai tadarus, jangan terlalu dikejar. Oh saya harus sekian juz nih, buru-buru gitu bacanya, cepet-cepet gitu. Kemudian di grup sana udah 1 juz, kita kok ketinggalan. Gak usah berpikir ke sana. Pertama saya niat ngaji ke sini supaya saya lebih connect kepada Allah. Saya ingat kepada Allah bahwa saya sedang berkalam-kalam dengan Allah, bahwa saya sedang berkomunikasi sama Allah, supaya terhindar dari godaan setan. Pertama, supaya kita sesuai dengan keinginan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Itu intinya ya, supaya mengingat Allah. Pertama, ibu baca istighfar dulu 3 kali sebelum tadarus. Bareng-bareng istighfar. Ibu pemimpinnya nih ya, kan nanti ada setiap kelompok ada tim koordinatornya. Mengarahkan sahabat-sahabatnya, teman-temannya untuk ingat kepada Allah. Pertama, mari ibu-ibu kita beristighfar kepada Allah 3 kali supaya hati kita, supaya kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita itu bening istilahnya Bu. Kalau sudah bening, nanti Al-Qur'an akan masuk ke dalam kalbu kita. Yang kedua, mari bersyahadat. Diawali syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berta'awis. Mulai tadarus ya Bu ya. Jadi hadirkan dulu Allah ketika kita mau baca tadarus. Jangan langsung tadarus. Nanti bacaannya dapat berjuz, tapi kita nggak ingat sama Allah, nggak ditolong sama Allah. Kita inginnya mengenal Allah dengan kita bertadarus baca Quran. Begitu ya Bu ya. Hadirkan Allah ketika kita mau ngaji. Nanti kita akan bagi berapa kelompok. Dan saya mau bertanya juga, mau seperti tahun kemarin nggak? Ada setoran dari mulai Anas gitu untuk mereview hafalannya. Kalau ada, saya nanti kesini duduk, satu maju. Saya mau Anas sama Al-Ikhlas Mutila. Nanti saya mau Al-Falaq Mutila dibetulin bacaannya. Gitu gimana? Kertas ini belum dibikin. Belum.
Ya udah besok aja kalau gitu dibikinnya ya. Hafalannya mah sekarang kan Al-Ikhlas anak sudah pada bisa semua. Cuma dibenerin aja makhorijul hurufnya. Gitu ya Bu ya. Nyusul ya. Gimana, setuju nggak? Ya, dari saya cukup sekian. Mohon maaf ya Ibu-ibu, semoga yang tadi itu dipraktekin dulu hari ini ya Bu ya. Nanti besok ada tambahannya lagi. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatian Ibu-ibu semua. Kemudian saya juga mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.